Assalamualaikum Sobat Besteno, bagaimana kabarnya dimanapun kamu berada? Semoga sehat selalu ya dan lancar rezekinya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Oppo A16 dan di sini bakalan ganti LCD. Dan singkat cerita HP-nya ini punya istri dari pelanggan. Jadi HP istrinya ini sudah kebuka dan mau dilem. Jadi saya bilang, "Bang, HP-nya dilem aja Bang, LCD-nya Bang. Daripada nggak dilem nanti takutnya bakalan rusak atau lebih parah lagi." Nah, karena orangnya ini nunda-nunda, rupanya beneran rusak seperti ini. Dan kata pelanggannya, "Bang, bener Bang, kata Abang. Ini sekarang LCD-nya malah rusak kayak gini," katanya. Jadi itu aja jadi pelajarannya. Misalnya HP kita rusak, mau HP atau motor, masih ada kerusakan ringan, kalau bisa segera diperbaiki sebelum makin parah ya kerusakannya. Jadi singkat cerita, jadi kita ganti LCD ya. Jadi orang yang bilang, "Bang, tuh Abang kok bener Bang, HP-nya malah bener rusak." Ya, karena dari pengalaman ya, misalnya itu ada peralatan yang rusak dari hal kecil itu kok bisa langsung ditanggulangani. Misalnya ini lem LCD yang kebuka, jadi lebih baik dilem ulang LCD-nya aja. Misalnya kamu nggak bisa sendiri, bisa langsung ke tempat servis ya, tempat servis terdekat. Baik, ini ceritanya langsung kita buka backdoor dan di sini itu sudah plastik belakangnya itu sudah ngelentek-ngelentek ya. Dan di sini kita tengok-tengok setelah kita buka backdoor, tombol power dan volume itu agak kurang berfungsi dengan normal ya. Namun pelanggannya minta, "Nggak apa-apa Bang, tombol sama volumenya, power dan volumenya itu nggak apa-apa, aman tuh Bang, ini LCD-nya aja." Oke lah, kita kerjakan sesuai permintaan. Dan setelah kita buka, itu ada tulangan tengah juga sepertinya sudah putus atau udah mau rusak, kayaknya perlu diganti. Namun setelah saya konfirmasi kepada orangnya, "Nggak apa-apa Bang, itunya aja, LCD-nya aja maksudnya yang diganti. Kalau untuk tulangan aman tuh Bang, masih bisa dipakai." Ya masih bisa, cuman kan keadaannya ini ya tengok sendirilah di video, luar biasa ya, sudah putus atau udah patah ya, jadi harus hati-hati. Dan setelah ini kita buka bezel tengahnya ini, nah seperti ini. Nanti mungkin pas masangnya agak ribet, jadi harus diisolasi ya. Setelah itu kita buka baterai dan kita buka ini ya LCD lamanya. Dari sini sudah terbuka. Singkat cerita, ini saya sudah beli LCD merek Mitu dan kita tes langsung. Tesnya tanpa masukkan ke frame ya. Ini tes di luar. Dan kita tes dari tombol, sensitivitas, warna, kecerahan, dan ini cukup aman ya, worth it untuk HP Oppo A16 di sini. Dan untuk sobat-sobat yang telah ngeklik video ini, terima kasih telah melihat video ini hingga sekarang. Semoga mengedukasi dan bermanfaat. Untuk sobat-sobat yang ingin bertanya bisa ya langsung ke kolom komentar. Dan di sini baterainya ini karena tadi sedikit persenannya, langsung kita cas. Di sini menggunakan penjamper baterai ya, atau untuk mengecas baterai langsung ini pakai ini. Nah, jadi setelah dia masuk dia akan berwarna biru, itu dicas ya. Kalau zaman dulu itu seperti cas kodok, cuman kalau sekarang nih ada USB, dia bisa untuk menjamper baterai. Nah, setelah baterai kita cas, kita sambil nunggu baterainya terisi, kita bersihkan frame untuk dudukan LCD yang tadi, supaya dia nanti pas dipasang presisi, tidak nyangkut kotoran-kotoran. Kita bersihkan dengan pinset, kita sikat, kasih juga kontak cleaner atau thinner. Pokoknya kita bersihkan hingga benar bersih tanpa kotoran kalau bisa. Tapi misalnya buru-buru ya minimal harus bersih sih, takutnya nanti hasilnya nggak maksimal. Dan di sini soket papan cas bawah nih saya bersihkan juga supaya nanti maksimal ya untuk pengecasan normal tanpa kendala. Dan di sini ada beberapa kotoran, jadi saya bersihkan juga ya. Biasanya saya seperti itu, bisa kita congkel dan juga kita sikat, dibersihkan lah papan casnya. Nah, dan ini karet-karetnya juga kita bersihkan supaya nanti pas kita pasang enak ya. Baik sobat, untuk sekedar info, jadi video ini itu sebenarnya sekitar berdurasi sekitar 100 menitan lebih ya. Jadi ini kita cepatin untuk beberapa
scans atau beberapa tampilan di video ini untuk mempersingkat durasi ya. Mohon maaf videonya agak banyak yang dicepat-cepatin ya sobat, semoga bisa nyimak ya. Baik sobat, misalnya ini sudah bersih, kita bersihkan juga bagian pinggir-pinggirannya ya. Misalnya sudah bersih, bisa kita langsung lem. Kita lem framenya ya, dari atas kanan kiri bawah kita lem semuanya. Setelah itu baru kita pasang LCD-nya. Misalnya sudah terlem semua, kita pasang LCD-nya dan kita paskan fleksibelnya dengan hati-hati, dan kemudian kita tekan-tekan bagian pinggir-pinggiran LCD-nya, baik atas, kanan, kiri, bawah ya. Kita tekan-tekan pinggirannya, dan sini fleksibelnya saya bantu dengan isolasi bening supaya apa bang? Supaya penahan aja sih, membantu menahan LCD lamanya ini ya. Baik sobat, ini kita lem ya dengan isolasi bening, dan kemudian soket LCD-nya kita hubungkan dengan papan PCB khusus jalur LCD ya yang di atas. Kemudian kita pasang baterai dan kita pasang speaker atau penutup casan bagian bawah, dan kita pasang frame tadi ya, frame yang patah tadi dengan hati-hati ya pastinya. Dan itu bakalan agak ribet sih ini. Dan di sini kita bantu bersihkan supaya kotoran-kotoran atau noda itu tidak mengganjal saat tombol ditekan. Dan di sini kita coba bersihkan sedemikian rupa supaya nanti enak pas ditekan ya, walaupun memang keadaan framenya ini memang perlu diganti sih, lebih baik sih diganti supaya lebih aman ya. Namun ini kondisinya urgent, pelanggannya minta seperti ini aja. Oke, kita kerjakan, langsung kita pas-paskan ya. Misalnya pas, bisa langsung kita pasang. Namun di sini karena ini bezel tengahnya ini sudah patah, jadi pas tombol fingernya ini agak susah. Jadi kita coba bersihkan dan akan kita bantu dengan isolasi ya. Kita bantu dengan isolasi sementara supaya untuk menahan ya tombol lamanya ini bisa dipasang dengan tempatnya. Memang untuk pemasangan bezel yang sudah patah ini memang lebih sulit ya dibanding bezel yang normal. Baik, ini kita paskan saja, kemudian kita dekatkan dan kita tekan-tekan ya hingga merata. Setelah itu kita bantu isolasi 2 di bagian bawah, kita tarik. Itu gunanya untuk mempertahankan LCD, dan di sini kita bantu dengan karet ya. Di sini saya beri karet 5 kurang lebih, 3 yang horizontal, 2 yang vertikal. Baik sobat, kurang lebih seperti ini ya. 3 yang horizontal, 2 yang vertikal. Kurang lebih seperti itu biasanya saya masang. A few moments later, a few minutes later. Baik sobat, setelah beberapa waktu kurang lebih 1 jam sudah kita tunggu dan itu sudah kering. Jadi ini bisa kita buka ya karet dan juga isolasi penahan yang bagian bawah. Kenapa isolasinya di bagian bawah aja bang? Karena sering terjadi untuk penggantian LCD yang merek seperti Mitu, OG itu renggang bagian bawahnya karena agak kurang presisi atau lebih tebal gitu ya fleksibel bawahnya, jadi itu sering menggang itu berjarak ya, jadi ada lubang yang di LCD-nya itu keluar cahaya ya, cahaya di bagian bawah, dan itu menurut saya cukup mengganggu. Jadi cara mengatasinya gimana bang? Jadi cara mengatasinya akan kita bantu, kita beri lem lagi di bagian bawah ya, jadi nggak usah kita bongkar semua. Kalau bongkar semua ditakutkan nanti ada minyak atau ada cairan yang waktu kita ngebongkar masuk ke dalam bagian LCD dan itu malah jadi berbekas, jadi jelek. Jadi cara mengatasinya, misalnya sobat ngelem LCD dan bagian bawahnya itu ada kebocoran cahaya, itu kita bantu dengan kita tambahin lemnya. Kita tambahi lem yang warna hitam ya, karena kalau cahayanya putih kita tutup hitam, insya Allah nggak bakalan bocor. Dan di sini ini kita tutup ya baut-bautnya, dan ini sudah normal, cuman ada sedikit yang kurang enak, yaitu ada sedikit kebocoran cahaya di bagian bawah. Nanti akan kita lem lagi ya.
Dan di sini sudah kita baut-bautin. Semoga nanti ini HP-nya normal semua, tidak ada kendala yang lain ya. Dan untuk sobat-sobat, jangan lupa komen lah. Siapa tahu tinggalin jejak nanti dapat rezeki kan. Siapa yang tahu, hanya bercanda ya sobat. Baik sobat, ini langsung kita beri lem ya. Kita beri lem di bagian bawah secukupnya, dan ini saya langsung gesek dengan jempol saya atau jari saya supaya nanti pas keringnya itu enggak gerinjel, enggak nyangkut-nyangkut gitulah. Jadi lebih rapi, walaupun enggak rapi 100%. Insya Allah itu bisa membantu ya permasalahan kita yang tadi. Setelah itu kita rekatkan lagi dan kita bantu dengan isolasi, dan di sini saya beri isolasi masking yang biasa untuk ngecat itu, karena isolasi ini enak nggak nyisain lem ya. Kita kasih tiga isolasi supaya nahan ya, supaya rekat. Dan setelah itu kita karet dengan secukupnya saja. Dan setelah ini bakalan kita tunggu hingga kering ya. Baik sobat, singkat cerita ini sudah setengah jam, dan ini langsung saja kita buka baik karet dan juga isolasi bagian bawah tadi supaya kita bisa pasang backdoor belakang. Dan setelah itu akan kita coba tes hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, mantap jiwa tanpa kendala. Dan alhamdulillah ini normal. Dan setelah itu kita bersihkan sisa-sisa lem di bagian belakang untuk kita tutup backdoor belakangnya ya. Bagian bezel tadi kita bersihkan, bagian kamera juga kita bersihkan, tutup kamera, dan ini bagian backdoor juga kita bersihkan supaya nanti pas dilem itu mantul. Baik sobat, ini kurang lebih videonya seperti ini. Misalnya ada kesalahan saya minta maaf, dan semoga rezeki sobat-sobat itu lancar dan makin berkah, sukses dimanapun kamu berada. Jangan lupa sedekah ya sobat, semoga makin berkah dan selalu dimudahkan segala urusan. Terima kasih melihat video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.